Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah. Karena mereka juga kita tugaskan menjaga semangat moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Kita akan berusaha semampu kita. Setelah ini kita akan duduk lagi bersama seluruh tim dari Syarikat ini supaya bisa kita selesaikan. Mengawali warta berita pada siang hari ini kami sampaikan sari berita utama. Pemprov Kepri kuatkan moderasi beragama hingga ke hinterland. Demo buruh di Batam masih tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Mei 2024 bersama saya Joshua Mardika. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menugaskan mubalik hingga ke perbatasan dan daerah hinterland memperkuat pemahaman moderasi beragama. Dilaporkan oleh Nurul Mahfud. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berharap agar moderasi dan toleransi beragama di Kepri tetap terjaga dan terawat. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Kepri sejauh ini terus memberikan perhatian pada penguatan keagamaan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dengan menugaskan mubalik berdakwah hingga ke perbatasan dan wilayah pesisir Kepulauan Riau. Ansar Ahmad mengatakan, selain memperkuat pemahaman moderasi beragama masyarakat di pesisir, hadirnya mubalik tersebut juga merupakan upaya untuk menekan degradasi akhlak. Kita dorong terus nanti lebih banyak. Karena mereka juga kita tugaskan menjaga semangat moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Menjaga toleransi beragama yang benar di tengah-tengah masyarakat. Agar masyarakat kita memahami, membangun negeri ini hanya dapat kita lakukan bersama-sama. Meskipun menjaga akidah adalah tugas kita semua, maka ustadz-ustadz kita tempatkan di berbagai tempat dan pulau-pulau. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersyukur Kepri tidak pernah mengalami konflik horizontal, sehingga menjadi modal yang kuat untuk membangun daerah semakin maju. Bahkan Kepri tercatat sebagai daerah dengan tingkat toleransi yang sangat membanggakan di tingkat nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan. PP Batam bersama pemerintah Kota Batam menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Irak pada Kamis 2 Mei 2024 ini. Bertempat di Indoor Sport Hall Temenggung Abdul Jamal, Batam, penampilan artis lokal juga akan memberiakan agenda nobar tersebut. BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Aries Tuti Sirait mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan Timnas Garuda yang akan bertanding memperebutkan 1 tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi Tuti berharap kekompakan antara pemerintah dan masyarakat telah terjalin tetap terjaga guna mendukung pengembangan Batam menuju kota baru yang modern dan madani. Selain BP Batam dan Pemko Batam, agenda ini juga didukung oleh KONI Batam, KNPI, Ultras Garuda Batam, serta paguyuban dan asosiasi terkait lainnya. Di samping itu, Tuti juga menambahkan jika panitia juga menyiapkan sejumlah door prize menarik untuk pengunjung yang hadir. Anda masih mendengarkan warta berita daerah produksi RRI Batam. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Serikat Buruh di Kota Batam masih menilai Undang-Undang Cipta Kerja sangat merugikan rakyat Indonesia, khususnya dari kelompok buruh. Dilaporkan Sarah Melina. Ratusan buruh di Batam merayakan peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2024 di depan kantor Wali Kota Batam. Perayaan itu diisi dengan pernyataan tuntutan dan potong tumpeng. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Yafet Ramon mengatakan, Hari Buruh tak lagi identik dengan kegiatan anarkis melainkan penyampaian aspirasi secara damai. Tuntutan dari serikat buruh yang disampaikan pada May Day selaras dengan kondisi yang terjadi di Batam, yakni mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker, menghapus sistem outsourcing, menolak upah murah, menolak PP 21 yang memberatkan pekerja, serta menuntut Pilkada 2024 dengan kondisi damai. Bicara pemerintah, bicara kesejahteraan, harusnya di atas PP 51. PP 51 adalah aturan normatif tanpa
Apa pemerintah bicara, itu tetap berjalan. Harusnya pemerintah bicara di atas normatif. Ketika memang benar-benar dia bicara kesejahteraan kaum buruh, kaum pekerja. Mereka duduk di kantor-kantor untuk memikirkan kita semua, bukan memikirkan kaum pengusaha. Kalau pengusaha, dia akan bicara rugi. Pernah pengusaha bicara kepada kawan-kawan untung? Pernah tidak? Menanggapi tuntutan pekerja, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan sebagai pimpinan di daerah, pihaknya berusaha untuk mendorong pengusaha membayar upah mereka dengan lebih dan kegiatan investasi di Batam tetap berjalan dengan baik. Caranya dengan meningkatkan intensitas komunikasi kepada pemerintah pusat agar mengeluarkan kebijakan yang bisa berpihak kepada buruh dan pengusaha. Saya kira kalau dua hal ini bisa kita padukan, Kota Batam akan sejahtera dan menuju Batam Kota Baru mudah. Karena kita bagaimana bisa membangun adalah mendapat pajak daripada pengusaha dan pajak para pekerja. Tadi mereka protes juga, pajak PPh 21-nya mungkin menurut mereka terlalu besar. Ini bisa kita ajukan kepada pusat bagaimana bisa dipertimbangkan kembali. Karena ini adalah wewenang pusat bukan dari kita. Kita akan berusaha semampu kita. Setelah ini kita akan dudukkan lagi bersama seluruh tim dari Syarikat ini supaya bisa kita selesaikan. Rudi melanjutkan, May Day merupakan momen untuk menghormati kerja keras dan dedikasi para pekerja di seluruh dunia, sehingga perlu dikenang perjuangan para pekerja dan meneruskan perjuangan pekerja dengan kebijaksanaan. Rudi juga mengajak para buruh untuk terus bersatu dan kompak mendukung program pemerintah agar Batam semakin sejahtera, investor datang dan lapangan pekerjaan semakin luas. Kemudian menjaga Batam tetap aman dan kondusif. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan. Momen Hari Pendidikan Nasional diharapkan dapat pacu orang tua untuk fokus pada kualitas pendidikan anak. Dilaporkan Rifai Kasim. Karena mereka yang akan menjadi tongkat estafetnya harus diserahkan ke dia gitu ya. Kita menginginkan pemimpin yang akan Indonesia akan menyambut generasi emas 2045. Visi ini merupakan visi yang disusun untuk menyambut usia 1 abad negara kesatuan Republik Indonesia dan tentu bukanlah hal yang mudah untuk merealisasikan visi tersebut. Mengingat anak-anak yang lahir hari ini masih banyak yang memiliki masalah pada kebutuhan pokoknya yakni pendidikan. Untuk menyambut visi tersebut, pemerhati anak sekaligus Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Batam, Eri Syahrial menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi sektor yang terdepan dan sangat penting dalam mewujudkan visi tersebut. Sebab anak yang lahir dalam beberapa tahun ini adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan kala 2045 alias peringatan 1 abad berdirinya NKRI berlangsung. Kualitas pendidikan ya tentu persaingan, kemudian bagaimana kurikulum terus diperbarui, kemudian juga sekarang terkait dengan digitalisasi pendidikan yang memang merambah semua sektor ya di dunia, jadi kita harus mengikuti gitu ya. Nah, jadi memang pendidikan ini tidak boleh harus memacu semua anak itu bisa bersaing dengan baik, memunculkan bakat, minat, potensi semua anak Indonesia itu harus dikembangkan gitu ya. Karena mereka yang akan menjadi tongkat estafetnya harus diserahkan ke dia gitu ya. Eri menegaskan bahwa kondisi yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa pendidikan masih belum merata hingga ke pelosok. Selain itu juga, anak-anak yang ada di kota masih ada yang belum bersekolah dikarenakan beratnya tuntutan ekonomi. Sehingga pemerintah memiliki PR untuk mewujudkan pendidikan yang murah untuk menjangkau seluruh kelas ekonomi. Sektor pendidikan tetap menjadi terdepan ya dan sangat penting sekali untuk mewujudkan visi itu. Dengan dapatnya semua anak-anak dapatkan hak dasarnya berupa pendidikan yang murah tentunya, anak-anak semua bisa bersekolah, tentu ini membawa kemajuan kepada bangsa. Secara pemerataan pendidikan itu harus ada dari kota sampai ke desa, pelosok, pesisir gitu ya. Kemudian juga jangan sampai tidak ada anak yang tidak sekolah. Semua anak harus sekolah. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan ratusan ribu ikan mati di sebuah waduk provinsi Dong Nai, Vietnam Selatan.
gelombang panas yang parah dan pengelolaan danau tersebut sebagai penyebabnya. Seperti sebagian besar wilayah Asia Tenggara, Vietnam bagian tengah dan selatan dilanda suhu yang sangat panas. Menurut laporan media setempat, daerah tersebut tidak mengalami hujan selama berminggu-minggu. Selain itu, air di waduk terlalu rendah sehingga ikan-ikan tidak dapat bertahan hidup. Gelombang panas ekstrim diketahui melanda sejumlah negara di Asia beberapa waktu terakhir. Di Myanmar, gelombang panas ekstrim melanda dengan suhu mencapai 48,2 derajat Celcius pada April ini. Gelombang panas juga terjadi di Thailand dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius. Udara panas ini sampai menyebabkan 30 orang meninggal dunia terkait heat stroke. Selanjutnya kami hadirkan laporan olahraga. Dari olahraga sepak bola, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan Arab Saudi siap mendukung Indonesia bidding tuan rumah Piala Dunia usia 20. Hal tersebut diungkapkan Dito usai bertemu dengan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Arab Saudi, Badr Al-Qadi, dalam kunjungan kerjanya di Arab Saudi. Pertemuan ini didasari oleh perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelumnya di bulan Oktober 2023 terkait program-program strategis pertukaran kepemudaan dan atlet serta pengembangan industri olahraga kedua negara. Indonesia yang sempat dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 2023 lalu karena adanya sejumlah penolakan dari beberapa pihak terkait keikutsertaan Israel. Indonesia kemudian mengajukan diri kembali dengan ikut bidding tuan rumah Piala Dunia usia 20 2025. Namun FIFA menunjuk Chili yang menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 2025. Selanjutnya Indonesia kemungkinan akan mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 pada tahun 2027 mendatang. Kabar lainnya dari Liga Champions, Borussia Dortmund menang 1-0 atas Paris Saint-Germain pada semifinal leg pertama Liga Champions 2023-2024 yang digelar di Stadion Westfalen pada Kamis dini hari. Dalam pertandingan itu, Kylian Mbappé dibuat tidak berkutik oleh pertahanan rapat dan berlapis Dortmund. Gol sematawayang Dortmund dicetak oleh Füllkrug. Pada menit ke-14, Dortmund mengancam gawang PSG lewat tembakan keras Marcel, namun bisa diblok kiper PSG. Pada akhirnya, di menit ke-36, Dortmund berhasil unggul 1-0 lewat gol Niklas Füllkrug dengan tembakan keras mendatar setelah berhasil lolos dari jebakan offside. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan tercipta. Dortmund menang 1-0 atas PSG. Pertandingan semifinal leg kedua PSG versus Dortmund akan digelar di Paris pada Rabu 8 Mei dini hari mendatang. Kabar selanjutnya, Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan akan melanjutkan karir di Korea Selatan. Mega dikabarkan mendapatkan kontrak dari The Red Spark. Media asal Korea Selatan menyebut pihak Megawati Hangestri Pertiwi dan Red Spark sudah sepakat soal kontrak baru tersebut. Megawati saat ini masih bermain di Pro Liga 2024 dengan memperkuat Jakarta Bin. Voli dari Jawa Timur itu baru akan kembali ke Red Spark ketika Pro Liga musim ini berakhir. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga. Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah Produksi RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemprov Kepri kuatkan moderasi beragama hingga ke hinterland. Demo buruh di Kota Batam masih tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tetaplah bersama kami di Persatu RRI Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Joshua Mardika mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.